Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Pradana Putra, NIM 6706204050, kelas 4404. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan jurnal guide, yaitu tentang link list, stack, dan QQ. Nah, di sini nomor 1, yaitu buatlah sebuah program sederhana yang dapat mengilustrasikan kerja tombol back dan forward pada suatu browser internet. Seperti yang telah diketahui, tombol back akan menyebabkan browser kembali ke halaman sebelumnya, halaman yang terakhir dibuka. Kemudian tombol forward akan memunculkan kembali halaman yang telah di back tersebut. Nah, berikut contoh inputannya. Kemudian outputnya yaitu seperti ini. Nah, pada kasus nomor 1 ini, saya menggunakan struktur data yaitu yang berupa stack. Kenapa saya menggunakan stack? Karena pada suatu browser internet itu seumpama ini history. Nah, ini history yang saya buka. Nah, ini yaitu yang merupakan stack. Nah, apa itu stack? Stack merupakan kumpulan objek yang cara menambahkan dan menghapus objeknya adalah dengan prinsip last in atau dan first out. Nah, seperti halnya kita membuka ya wisata di Jogja. Nah, ini sudah memasuki satu stack. Nah, coba kita klik lagi. Nah, ini sudah memasuki 2 stack. Kemudian kita coba lagi. Nah, coba kita kembalikan. Nah, terus di sini masih ada untuk bisa kembali ke forward atau ke web yang sebelumnya kita klik. Nah, seperti itulah prinsip kerja nomor 1. Nah, kemudian di sini saya membuat 2 kelas generik. Yang pertama adalah bforward atau back forward, kemudian back forward demo atau untuk menjalankan programnya. Nah, kemudian di sini saya mempunyai private stack membuka stack, dan private stack mengulangi stack. Kemudian kita menulis public bforward. Nah, kemudian kita menuliskan lagi membuka stack sama dengan new stack. Mengulangi stack sama dengan new stack. Nah, kemudian kita membuat kelas nambah data following, itu
bisa untuk apa ya namanya jenis semua data. Nah, kemudian kita membuka stack.push. Nah, push itu apa? Push itu adds element to the top of the stack. Jadi kita jika menambahkan data, kemudian itu akan ditambahkan di paling atas. Value. Ini seperti halnya kita menumpuk buku dari bawah kemudian ke atas. Nah, kemudian kita mengulangi stack.clear. Ini untuk menghapus. Nah, setelah itu ketika kita sudah membuat stack.push sama .clear, kita membuat show-nya, yaitu seperti contohnya yaitu website plus value. Value ini adalah data yang kita masukkan nanti plus dibuka. Nah, kemudian kita membuat publik boolean bisa membuka apabila membuka stack adalah is empty, kosong. Kemudian kita membuat kelas lagi yaitu public void membuka. Kita menggunakan if else. Jika if tidak bisa membuka, maka akan mengeluarkan short, yaitu list membuka kosong. Nah, jika tidak ada ini, berarti kita akan, jika di if-nya bisa membuka, berarti kita menggunakan else, yaitu value sama dengan membuka stack.pop. Pop sendiri yaitu ini, removes and returns the top element from the stack, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan. Nah, ini gunanya untuk menghapus elemen, menghapus dan mengembalikan elemen dari teratas. Kemudian kita mengulangi stack.push. Dalam kurung kita memanggil lagi value tadi. Value. Terus kita menuliskan sort, yaitu mundur ke alamat plus membuka stack.pick. Pick ini yaitu untuk returns the top element of the stack without removing it, yaitu mengembalikan elemen teratas tumpukan tanpa menghapusnya. Jadi membuka elemennya tanpa menghapusnya. Nah, kemudian kita membuat lagi publik boolean bisa mengulangi. Terus kita panggil lagi return tidak mengulangi stack is empty. Terus kita membuat kelas lagi yang kayak di atas, yaitu public void mengulangi. Kita menggunakan if else juga. Jika if tidak bisa mengulangi, maka akan keluar list mengulangi kosong. Nah, kemudian kita else lagi, yaitu value mengulangi stack.pop. Kemudian seperti di atas tadi juga kasih kita membuka stack.push value. Nah, kemudian kita mengeluarkan output lagi, yaitu yang ini, kembali lagi ke alamat. Kembali lagi ke alamat plus value. Nah, ini kita sudah membuat kelas ADT-nya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan program
program ini semua, nah kita bikin kelas baru, yaitu bforward demo. Nah, kita membuat public static void main string args. Backforward string, backforward sama dengan new backforward. Nah, kemudian kita apa ya? Ini nambah data. Kita panggil. Nah, ini nambah data kita panggil lagi di sini untuk memanggil data tersebut dan akan nanti mengeluarkan outputnya, yaitu ini website plus file dibuka. Nah, kemudian kita membuat back forward membuka. Nah, di sini membuka. Nah, membuka ini kita panggil lagi di kelas demo untuk mengeluarkan output, yaitu mundur ke alamat bla 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 ini. Nah, kemudian kita membuat lagi back forward, mengulangi. Nah, ini mengulangi. Kita panggil lagi di kelas demo, di demo untuk mengeluarkan output, yaitu kembali ke alamat HTTPS ini. Nah, begitu. Nah, sekarang kita coba run, apakah hasilnya sama? Nah, ternyata hasilnya sama. Website Java plus integer dibuka. Kemudian website integer comparator method dibuka. Terus website HTTPS compare unsigned method dibuka. Nah, kemudian ini mundur ke alamat ini. Nah, ketika kita membuka ini website ini, nah jika kita mengeklik back, maka akan kembali ke sini. Nah, kemudian jika kita memanggil lagi back forward, mengulangi. Nah, mengulangi ini atau sama dengan forward. Jika kita mengeklik forward, maka nanti pas di sini kita mengklik forward, nah maka nanti akan websitenya akan kembali lagi ke yang tadi. Nah, yang ke yang ini. Nah, begitu penjelasan dari saya soal jurnal nomor 1. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, sekarang kita membaca soalnya terlebih dahulu, yaitu toko roti dan kue Anpanman mengeluarkan produk terbarunya, yaitu roti Upin Ipin The Series. Tadinya seri roti ini laku keras. Pembeli membludak sehingga pegawai toko kesulitan melayani pembeli yang datang. Untuk mengatasinya, manajer toko meminta agar setiap pembeli yang datang mengambil nomor terlebih dahulu dan menunggu hingga pesanan siap dan dipanggil. Bantulah toko Anpanman membuat program untuk memanggil pelanggan. Data yang disimpan adalah nomor panggilan, nama roti, jenis roti, dan jumlah. Pelanggan dapat mengetahui berapa orang lagi harus menunggu sebelum dipanggil. Selain itu, keseluruhan data panggilan harus dapat dihapus. Nah, ini contoh inputnya sama outputnya. Oke, dari soal ini saya menganalisis menggunakan struktur data, yaitu queue. Kenapa saya memakai queue? Nah, queue merupakan kumpulan objek yang menggunakan prinsip freeze in, freeze out atau FIFO pada proses memasukkan dan menghapus objek. Nah, ini jadi
Q ini yaitu elemen yang paling awal dimasukkan, yang akan pertama kali dikeluarkan. Nah, ini Q ini contohnya yaitu antrian. Siapa yang datang duluan, maka dia akan yang keluar juga yang duluan, bukan yang datang terakhir nanti akan keluar dahulu, itu bukan. Nah, seperti halnya soal ini, yaitu mengantri untuk membeli roti Upin Ipin The Series. Nah, di sini saya telah membuat apa itu programnya. Saya membuat ada 5 kelas, yaitu yang pertama kita membuat list note, terus roti enak, terus memakai keliling list, kemudian queue, kemudian kelas demonya. Nah, yang pertama kita membuat public class list note. Nah, kita memakai data titik koma. Nah, kemudian kita panggil lagi list note selanjutnya. Nah, sekarang kita membuat public list note objek. Data sama dengan objek. Nah, selanjutnya sama dengan 0. Seperti halnya singling list yang terakhir sendirian sama dengan 0. Kemudian public get data. Kemudian kita panggil lagi datanya yang ini. Nah, kemudian kita membuat lagi public list note yaitu get selanjutnya ini. Nah, kita return lagi selanjutnya. Kemudian kita membuat kelas roti enak. Nah, di sini tuh kita membuat kayak inputannya itu apa aja. Nah, di sini yaitu nomor panggilan. Nah, saya tulis variabelnya yaitu antrian. Nah, kemudian nama roti. Ya, saya tulis pembeli atau nama roti. Kemudian jenis roti. Nah, saya tulis rasa roti. Kemudian ya ada juga jumlah. Nah, privat int jumlah beli. Menggunakan integer sama string. Kemudian kita panggil lagi public roti enak dalam kurung in antrian string pembeli string pembeli. Nah, kita lagi this dot antrian sama dengan antrian. Nah, semuanya kita giniin. Kemudian kita buat lagi public in get antrian. Nah, get antrian ini untuk nanti kayak memanggil antriannya berapa gitu. Terus kita membuat return antrian. Nah, kemudian kita buat lagi public string get pembeli atau nama roti atau jenis rotinya. Nah, yang dua ini sebenarnya tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa, karena ini tidak terpakai. Yang terpakai hanya yang antrian sama get pembeli. Oke, selanjutnya kita membuat kelas singling list. Saya menggunakan import java.util no source element expression. Kemudian kita buat lagi privat list node sama dengan node pertama atau head. Kemudian privat list node sama dengan node terakhir atau juga disebut dengan tile. Privat insist sama dengan 0. Nah, ini digunakan untuk kita agar mengetahui apakah berapa antrian yang masih panjang antriannya berapa. Nah, itu. Kemudian kita buat lagi public singling list.
This node pertama sama dengan node terakhir sama dengan 0. Nah, kita buat lagi public void masukkan di belakang. Nah, ini masukkan di belakang itu contoh kita mengantri. Mengantri itu apa ya? Masuknya itu dari belakang, bukan dari depan. Dari depan itu namanya nyerobot. Nah, terus kita buat lagi data masuk. Nah, orang yang mengantri itu siapa saja. Nah, terus kemudian saya menggunakan perulangan if else. If jika kosong, maka node pertama sama dengan node terakhir sama dengan new list node data masuk. Kemudian else itu list node new node sama dengan new list node data masuk. Nah, kemudian node terakhir dot selanjutnya sama dengan new node. Nah, node terakhir berarti jika ada pelanggan terakhir dot selanjutnya itu sama dengan 0 atau sama dengan new node. Sys plus nanti akan bertambah terus jika kita masuk dari belakang. Nah, kalau si main berarti nanti datanya akan berkurang. Kemudian kita membuat public hapus depan. Saya menggunakan dengan if else. If jika kosong, maka nanti akan mengeluarkan shotnya yaitu list kosong. Terus akan pindah data sama dengan node pertama. Nah, jika suka listnya kosong, maka datanya itu akan berpindah. Kemudian if node pertama sama dengan node terakhir. Node pertama sama dengan node terakhir sama dengan 0. Else, jika bukan dari dua ini, maka node pertama sama dengan node terakhir dot get selanjutnya. Kemudian kita membuat sys main. Kemudian kita return lagi yang pindah datanya yang di atas agar bisa keluar. Kemudian kita membuat kelas boolean is empty, yaitu return node pertama sama dengan 0. Terus kita membuat public in get sys. Nah, kita panggil sys lagi. Kalau tidak membuat public ini, nanti get sys-nya tidak bisa dipanggil. Kemudian kita membuat kelas queue. Nah, di sini ada private single linked list roti enak. Nah, ini kita panggil lagi dari yang ini. Nah, kita tulis lagi di sini. Queue list. Privat in masuk orderan sama dengan min 1. Privat boolean tunggu sama dengan true. Privat in sudah siap sama dengan 0. Dan kita panggil lagi nih public queue, yaitu queue list sama dengan new single linked list. Nah, single linked list-nya ini kita panggil lagi. Nah, terus kita membuat public void nomor antrian. Nah, ini digunakan untuk membuat output yang ini, atas ini. Anda menunggu satu orang lagi, Anda menunggu 2 orang lagi, pengambilan nomor yang pertama tidak perlu menunggu. Nah, kita kasih if masuk orderan sama dengan 2. Kemudian tunggu sama dengan false. Kemudian kita if queue list.getC lebih dari 1. Short-nya yaitu Anda menunggu. Nah, ini Anda menunggu 1 orang lagi. Kemudian if tunggu sudah siap lebih dari 0. Short-nya nanti akan keluar ini pengambilan nomor yang pertama tidak perlu menunggu. Nanti short-nya nih nomor 4 menunggu 2 orang karena pembelian nomor 1 sudah selesai.
Nah, baru yang else if-nya ini nanti akan mengeluarkan output yang pengambilan nomor yang pertama tidak perlu menunggu. Nah, ini yaitu panggil Rotena. Ini memanggil apa? Pesanan roti yang sudah siap. Nah, kita membuat perulangan if else. Tidak sama dengan tidak tunggu, nanti akan mengeluarkan short-nya yaitu nomor plus data masuk .get antrian. Nah, get antrian ini kita pakai lagi. Nah, ini get antrian. Kita masukkan lagi di sini untuk memanggilnya. Nah, di sini juga ada get pembeli. Di sini tadi kan juga ada get pembeli. Nah, kita pakai lagi di class queue untuk memanggil. Nah, kurang lebih begini. Kemudian kita membuat kelas untuk mengerun atau menjalankan. Ini roti enak not antrian. Nah, nomor antrian ini kita panggil dari queue kelas queue ini agar menghasilkan output yang seperti ini tadi. Nah, terus ini panggilan roti enak. Panggil roti enak. Nah, panggil roti enak itu untuk menghasilkan output yang ini. Yang nomor 1 pembelian roti ubin sudah siap. Nah, ini. Kemudian kita coba menjalankan program ini. Nah, sudah sama ya outputnya. Nah, jika kita mengambil nomor 2, nah pastikan nomor satunya sudah apa ya, ambil nomor 2. Berarti kita harus menunggu 1 orang lagi. Nah, jika kita mengambil nomor 3, kita harus menunggu antrian nomor 1 dan 2. Nah, terus kalau kita nambah lagi nih, antrian nomor 4, berarti otomatis kan nomor 1 udah selesai, berarti pembelian roti Upin sudah siap. Berarti kemudian ini nomor 4 yaitu menunggu 2 orang lagi, yaitu antrian nomor 2 dan nomor 3. Nah, nomor 2 ini jadi paling yang teratas, kemudian 3, baru 4, karena nomor 1 sudah selesai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau banyak kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar dan belum pintar-pintar banget dalam dalam menjelaskan materi Q ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.